Beberapa waktu yang lalu ada anak muda bertanya kepada saya tentang fenomena tata cara kurban yang ada di masyarakat Jawa, terutama pada masa lampau. Yakni ketika kurban itu kambingnya dikasih kain putih, kemudian dikalungi bunga, sementara sang anak muda itu mengatakan bahwa bukankah dalam kurban itu sesuai dengan syariat, yang penting tidak buta matanya hewan itu, kakinya tidak pincang, ekornya tidak terputus, badannya tidak kurus, sesuai dengan tahunnya juga. Kalau kambing itu tahunnya sudah ditentukan berapa tahun, kalau onta itu 5 tahun. Tapi masyarakat Jawa itu kok pakai dikasih kain, kemudian dikasih kembang gitu. Itulah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu kan toto susilo itu penting banget. Nah, sehingga kenapa kok dikasih kain putih badannya kambing itu, bahkan sebelum dikasih kain putih itu kambing itu dimandikan, dikasih sabun itu biar baunya tidak terlalu menyengat. Kemudian badannya dikasih kain putih. Itu yang saya katakan tadi, tata susila masyarakat Jawa itu. Jadi adat atau tradisi-tradisi yang baik itu penting. Nah, kenapa kok dikasih kain? Masyarakat Jawa itu memberikan honor atau uang kepada seseorang aja, untuk memberikan langsung welo-welo berupa uang aja tabu. Maka kemudian dikasih amplop, dikasih map, sehingga itu adalah ajaran tradisi kebaikan masyarakat Jawa yang kemudian ditemukan dengan agama. Jadi dikasih kain putih itu artinya dibungkus, karena ini adalah ibadah dan ini adalah disaksikan oleh Tuhan, dipersembahkan untuk itu. Maka kemudian dikasih bungkus, dikasih kain putih. Kemudian biar hewan ini tidak bau, maka dikasih wangi-wangian. Nah, wangi-wangian yang paling gampang untuk masyarakat Jawa pada waktu itu adalah dikasih untaian bunga. Artinya ini persembahan dan ini perintah Tuhan, ini adalah ibadah. Maka kemudian dikasih bunga gitu. Itulah patrape wong Jawa, tata keramanya orang Jawa, sehingga tidak cukup. Yang penting pokoknya gak pincang kakinya, nggak putus tanduknya, kemudian nggak putus ekornya, itu nggak cukup bagi masyarakat Jawa. Wong kita mempersembahkan sesuatu aja dikemas dengan begitu indah dan cantik. Ketika kita melihat orang lamaran itu, handuk aja dirupakan bentuk menjadi kelinci, kemudian yang lain juga dikemas menjadi bunga-bunga. Itu adalah tradisi masyarakat Jawa yang memegang teguh tentang kepantasan dan kesantunan. Dan agama digenggam kuat, tradisi, adat, akhlak, budaya tinggi juga dipegang kuat. Itulah masyarakat Jawa. Maka ketika di negara lain kemudian hewan kurban itu entah berupa kambing atau berupa hewan ternak yang lain, bahimatul an'am, dari kandangnya langsung digelendeng dengan wujud dawul-dawul begitu, ya nggak apa-apa. Secara agama sah boleh kok, secara syariah juga dibenarkan, nggak apa-apa. Tapi masyarakat Jawa itu kan tidak sesuatu itu benar saja, tapi sesuatu itu harus pantas dan elok. Elokkah ini sebuah persembahan kemudian dijerongkokno begitu saja tanpa dirawat dengan baik? Sekali lagi, karena yang dilakukan ini adalah tuntunan agama, ajaran Nabi, dan perintah Tuhan. Sehingga apakah pantas kita persembahan kita itu dijerongkokno begitu saja tanpa dirawat dengan baik, kemudian dipersembahkan dengan ridho dan dalam bentuk yang sangat bagus? Maka kemudian itulah sebuah fakta fenomena kenapa orang kurban di Jawa dulu itu dianggap ada perbedaan. Dan bagi orang yang tidak berpikir tentang eloknya sebuah persembahan, maka dianggap itu sebuah keribetan, kok malah repot. Tapi harus dihargai bahwa itulah masyarakat Jawa, sekali lagi, yang penuh sinamun sinomudono. Itulah Jawa.